Mas sejarah itu Pak? Hah? Sejarah itu? Kalau yang apa itu, yang Cina turun ke Padang ini dulu kan dia berdagang. Sebelum gempa itu Padang ini tidak ada. Padang ini adalah hasil produk gempa, termasuk Danau Singkarak, Danau Meninjau. Itu produk gempa. Oh, produk gempa. Warga Kampung Pondok Podcast. Podcastnya orang Pondok Padang. Tema itu Cek. tentang perkembangan apalah Selobelu Kota Tua sebenarnya. Ya. Kan Kota Tua itu bagaimana adanya Cinanya di Padang, bagaimana adanya keturunan India masuk ke Padang. Iya. Itu. Bagaimana perkembangan sejarah ini supaya dijadikan daerah ini kota wisata sesuai dengan sejarah yang ada, kita tidak terlepaskan itu. Dari mana sejarah itu Pak? Hah? Sejarah itu? Kalau yang apa itu, yang Cina turun ke Padang ini dulu kan dia berdagang. Ya. Namanya ada Mayor Li kalau nggak salah dulu itu. Oh, Mayor Li ya. Ya. Siapa dulu? Mayor Mayor Li. Li sama kapten itu, yang dua. Dia kan Kapten adik apa? kakak. Kapten apa nama dulu tuh? Jadi beliau datang ke sini menjual ini kayak candi, apa, gelas, piring kan itu. Di zaman VOC itu kan perjuangan bangsa Indonesia berlanjut. Beliau hasil dagangan dia tadi itu disumbangkanlah ke para pejuang-pejuang. Oh gitu. Makanya terjadinya dibentuklah ada jalan Gonhot, jalan terminal Gonhot, jalan ini Niaga. Beliau yang bikin itu dulu, bikin nama itu Jalan Permindo. Oh gitu. Di mana asal pejuangnya, di mana dia berdasar, itu makamnya ada di atas. Di bukit ya. Iya, di seberang Palinggam. Dulu Muara pantai dulu Pak? Kalau sejarahnya sebelum 88, sebelum gempa itu Padang ini tidak ada. Padang ini adalah hasil produk gempa, termasuk Danau Singkarak, Danau Meninjau. Itu produk gempa. Oh, produk gempa? Ya, termasuk Ngaresiano. Nah, di Padang ini nggak ada dulu, makanya ada namanya Jalan Setinjau Laut. Setinjau Laut itu karena lautan dulu. Lautan ya Padang nih ya. Kenapa kita tidak percaya? Sekarang yakin dengan gempanya 2024 di Aceh, kan ada naik pulau. Ya ada gempa 2004 ya di Aceh ya. Baru muncul di sini gempa 2006 2009. Orang itu yang tidak tahu, tidak paham sejarahnya. Iya, maka ada pulau air ya Pak ya. Makanya ada namanya di sini Pulau Air. Pulau Karam. Kampung terandam. Iya. Memang terandam itu dulu. Memang air di situ dulu. Oh, belum ada daratan lagi ya? Belum ada. Memang kampung terandam di situ dulu. Iya, Pulau Karam ya kan kalau di Karam. Dari mana Pak sejarah Pak? Ya, sejarah itu kan tidak bisa dimungkiri. Itu kan dari petua-petua itu, dari ahli sejarah kan udah ada. Iya. Nah, ya, sama kayak ini Ngaresiano itu produk gempa. Meletusnya Gunung Merapi pada 1816 dulu. Turun dia. turun ya. Makanya jadi Makanya ada Ngaresiano. Sekarang itu yang ditakutkan masalah gempa ini kan bukannya yang di ini, bukan yang lempeng Australia, bukan itu yang ditakut. Yang ditakuti Patan Cemangka. Itu Danau Singkarak itu, danau di atas, danau di bawah, danau Singkarak itu dia ada aliran air di bawah. Oh. Ya. Ya, danau di atas, danau bawah itu makanya sambung ya Pak ya. Ada tersambung ke danau Singkarak. Jadi apa terjadi gempa sekian lebih dari 9 itu putus dia. Jadi danau lah Jadi itu lagi. danau. Makanya produk itu yang namanya kayak Merak Bangkauni itu kan dulu tersambung. Oh, satu pulau dulu berarti Sumatera Jawanya. Jawanya ya. Iya, makanya ada itu yang namanya Gunung Krakatau. Sekarang kan tinggal anaknya lagi, yang gunung itu kan udah habis, anaknya tumbuh di bawah. Anaknya tumbuh. Luar biasa. Gila, Palurahan. Jadi itu yang tidak tahu masyarakat kita ini ya, di Padang. Iya. Orang takutnya kan gempa patahan Australia Jangan, bukan itu yang kita takut. Gempa itu yang kita waspada aja kita. Iya. Mau tsunami besar lah tsunami itu, pakai pelampung kita yang tinggi besar kan lari kan bisa. Masih selamat ya? Masih selamat. Jadi kan itu kapannya kan kita juga tidak tahu. Tidak tahu ya Pak ya. Cuma kita harus waspada, bukan dia nggak sepele, bukan itu.
harus dipersiapkan. Persiapkan diri Ya. dalam hasil mental. Ya. Jepang itu dalam 1 bulan itu 30 kali dia gempa. Ya, ya. Cuma Pak, memang kaki kecil. ya Pak Mik, tapi aku nak terekam loh. Kan gitu. Ya. Lah tuh. Di itu kisah-kisahnya di Padang. Contohnya ini apa satu lagi kayak seperti rel kereta api itu udah sampai ke ujung. Ya, itu tahu saya tuh sampai ujung, sampai pelabuhan di ujung kan, Pak. Berarti Pulau Ayan ini Ya. sebenarnya bukan terakhir nih kan? Bukan terakhir. Masih Kenapa terus. namanya Pasar Tanah Kongsi tahu? Enggak tahu. Nah, Gimana Pak? ini menarik nih. Kan Gimana? nggak tahu orang. Ah, Jadi dulu zaman POC masuk itu ke sini di 1908 itu ini kan udah berfungsi sudah berfungsi Iya, ya. kereta apinya. Tahun 80 tahun 81 dijadikan berfungsi untuk kereta api umum. Barang dari Pariaman, dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi dibongkarnya di sini. Di Pulau Air. Pulau Air itu pasar dulu itu. Oh, pasar. Karena terlalu jauh, adalah dibikinlah sama ibu-ibu kita di sini pasar kecil-kecil di pinggir jalan dibuka norek dulu tuh. Oh, korek. Beskop itu. Ya, pakai beskop ya. Tempatnya punya si apa ini apotek si Dinai. ya. Itu pasar itu di sana awalnya dulu. Oke. Pasar tanah, kenapa pasar tanah kongsi? Kongsi lah yang bikin dulu. Kongsi. Berkongsi Oh, dia. berkongsi bikin ya. Dikumpul ada dana segini, dipindahkan ke belakang. Ke belakangnya dari luar itu ya. Dari luar itu. Jadi dulu di depan tuh udah kongsi juga, dia berkongsi semuanya. Oh, gitu cerita. Itu ceritanya kenapa nama pasar tanah kongsi? Karena memang bersama-sama membikinnya. Kan enggak tahu orang itu. Ya, karena orang dulu kan sangkanya kan karena kongsi banyak di sekitar sini. Bukan ya. gitu. Karena berkongsi-kongsi Kalau ya. hidup Sum-sum ini ya. Cinte, tahu deh ceritanya. Oh iya. Cinte itu yang termasuk disegani dari Kota Padang Sumatera Barat dulu Om itu. Sejarah ini ngapa nak sampai ke sekolah nih Pak? Sejarah tentang Padang apa nih? Bukannya tidak itu. Masuk kurikulum lah, iya, lebih bagus masuk kan? kurikulum kan dulu kan ada namanya kurikulum kita itu adalah kurikulum daerah Minangkabau namanya. Budaya alam Minangkabau. Sekarang bahasa itu kan dihilangkan. Timbul bahasanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya. Setelah ejaan yang disempurnakan, makanya sejarah-sejarah kita itu habisnya lagi melihat situasi dan kondisi perkembangan zaman. Bahasa ini kan mulai disatukan. Ada benar dulu bahasa Jawa itu di Jawa ada kurikulumnya khusus bahasa Jawa. Di Minangkabau pun juga ada dulu. Cuma karena menyikat karena bahasa kita nasional, EYD namanya ejaan yang disempurnakan diwajibkan memakai bahasa nasional, bahasanya bahasa Indonesia. Pakarnya itu Yus Badudu namanya dulu itu. Seorang guru bahasa. Itulah sama dengan apa? Dengan pendidikan moral Pancasila. Sebenarnya moral Pancasila itu bagus pendidikannya gue. Agama apa aja masuk di sini. Masuk, ya. Kenapa kita itu namanya Bhinneka Tunggal Ika? Orang nggak tahu, saya tanya guru sekarang, Anda ahli di bidang sejarah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bilang Anda. Burung Garuda itu saya tanya jantan apa betina? Tahu? Nya burung itu laki-laki nak Pak? Hah? Nya burung dia Burung itu jantan. kan ada Iya, jantan, iya. ada burung betina. Sekarang saya tanya, burung itu secara logikanya jantan apa betina? Kalau feeling saya laki-laki, jantan nih. Kenapa ada jantan? Ganjil soalnya 17. Kan, itu jawabannya. Dia gagah perkasa, nggak mungkin iya. cewek. Iya. Ya, betul. Ya, mana perisai tadi ini yang perisai tadi. Iya. Tadi Tameng. kapas tamengnya tadi Iya, perisai yang tamengnya. melindungi segenap bangsa Indonesia. Mana dicakarnya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun Anda beda-beda tapi Anda tetap satu. Kenapa burung Garuda itu nengoknya ke kanan enggak ke kiri? Ada filsafatnya, ada filosofinya. Kenapa? Karena buka mulutnya. Seakan-akan burung Garuda itu berkata bahwa Indonesia itu ada. Dibuka mulutnya. Mantap nih, Seko. Luar biasa Pak Lurah kita ya. Saya itu makanya saya perhatiin dengan bukan apa ya, karena saya pegawai gitu ya. Perhatiin dengan cara pola pikir itu. Menyatukannya, saling hobinya cuma saling adu domba. Tidak boleh melihat orang senang.
Dia sukanya lihat masyarakat itu orang susah, itu dia ketawa itu. Jangan seperti itu. Bagaimana menyatukan orang heran itu. Saya dulunya tahun 90-an itu saya mengajari DB kok. Nah, pelajaran apa tuh, Pak? Pramuka hidup jaya hebatnya Pramuka Don Bosco itu sama zaman saya itu. 90 Pak ya? Iya, sama si Kobun namanya kepala sekolah. Iya. Pak H. Sumarjono. Sampai tahun berapa tuh, Pak? Hah? Sampai tahun berapa tuh? Sampai tahun 98 saya istirahat lagi. Saya DB 94, Pak. Ya, saya ngajak pun latih pramuka. Masuk si itu siapa si Richard, banyak itu rombongan itu yang tahu saya itu pembina DB. Gurunya aja siapa kok, Ibu Tresia. Ya, Kobul 97 habis tuh. Ya, Maria Silalai, Maria Simbolon. Iya, betul. Pak John, Pak Siombing. Nah, kan itu gurunya kan. Ya. Di wajah saya itu berubah-ubah, kadang orang ini Kak Kerol, iya. Jadi Pak Lurah ini betul-betul betul-betul viral. Yang kami tahu waktu itu yang di seberang jembatan Siti Nurbaya, seberang tuh bersih gara-gara beliau. Terus kebetulan pindah ke HD, dibikin pula lah Tugu Dayung di HD ini. Jadi prestasinya itu betul-betul peduli lah untuk membangun lingkungan ya. Beda sama lurah, ya mohon maaf lurah yang saya kenal lainnya tuh nggak ada prestasi yang dibikin ya. Bukan lurah kawan-kawan itu nggak ada prestasinya, ada prestasi. Cuma nggak kelihatan lah Pak. Dari segi apanya tidak begitu, paling dari prestasi pertandingan, perlombaan mungkin beliau. Kita yang susah itu jadi pimpinan itu kan merubah mindset pola pikir manusia setempat. Iya, di lapangannya Pak. Di lapangan. Saya terus terang, saya masyarakat Batangarau itu saya salut sama dia dulu itu. Ya begitu dulunya saya masuk di situ sampai bilang Pak Lurah aku gilo mungkin tahu aku. Dia bilang mau bongkar aja. Ya, tetapi setelah dia tahu hasilnya, nah, kan itu. Belum maju seberang. Ya. Bagus sekarang. Sampai kasus itu saya masuk di Batangarau itu tahun 2017, awal 2017 itu kan ada kasus perdagangan anak-anak kita itu. Anak gadis dijual. Sampai orangnya di DPO masih ada, tahu saya perusahaannya sekarang itu di Purus itu. Orang sana itu. Ya, ambil anak gadis kita, dijual sama orang lain, sampai ada yang hamil sebagainya. Kita berantas. Saya coba dekati, ya, jadikan orangnya DPO atau apa kan. Ya, sekarang berubah. Anak-anak dulunya mungkin terkenal enggak tawuran. Setiap tawuran, Mas, Tinubaya. Tinubaya sampai ke Nipa itu kan. Sampai ke Nipa. Setelah itu saya masuk situ. Tiap subuh dulu tuh. Enggak ada lagi. Bagaimana caranya? Saya berdiri di situ, nampak anak-anak itu lagi mau tawuran. Saya pegang, ya, saya gendong dia, lempar ke sungai loh. Gimana? Apa bilang dia, Pak Lurah awak kini gilo mah nyecampan wak ke Batangaye. Besok ndak usah ribut kita lagi sini, pindah lah aja. Yang proyek buka jalan ini pas di pimpinan Bapak nak? Yang ini ya, yang untuk tembus ke ke pantai? Ke pantai Air Pantai Manis. Manis, ya. Air Manis itu dulu kan ada programnya. Cuma pas tersendatnya kena dana mungkin ya. Dulu memang telah dijanjikan karena ada kasus, mungkin tak bagaimanapun terhenti sementara. Habis itu ada program dari pemerintah pusat. Kalau nggak salah itu saya dikontak sama Pak Alek Indra Lukman ya, anggota DPR, DPRI. Beliau ngontak itu, Pak Lurah gimana? Oh iya, nanti tenang aja Pak Lurah, ada nanti yang mau turun ke Padang. Rupanya dari PUPR pusat. Dia cari gimana Pak Lurah, apa cita-cita Pak Lurah, ceritakanlah. Padang itu, Muara Padang itu adalah mutiara yang terpendam. Kenapa dikatakan mutiara terpendam? Boleh mungkin di dunia pun tidak akan ketemu seperti yang di Muara Padang. Ada pelabuhan, ada bukit, ada gunung, ada pantai. Ya, bersentuhan dengan pantai. Coba cari di mana dah kira-kira di dunia. Enggak ketemu. Ada gunungnya, Gunung Padang. Bukit barisannya tuh, bukit gado-gadonya. Pelabuhan Muara Padang. Pantainya tuh Muara Padang. Coba cari di mana dunianya ada. Tidak ada, di Australia pun juga ada. Cuma pelabuhan sungai itu aja. Ya, pelabuhannya nggak ada. Pelabuhannya nggak ada. Ini kedalamannya dulu cukup ini.
Iya, besar ya. Cuma karena kurangnya banyaknya limbah-limbah yang masuk sehingga tinggi jadinya. Programnya yang di ini. Sebenarnya yang Muara Padang ini sampainya dalamnya itu sampai ke simpang yang namanya dekat Seberang Palinggam. Itu sampai 5 meter, 10 meter dalamnya dulu. Karena sering banjir, pemerintah pada tahun 80-an itu dirubahlah bikin pengendalian banjir namanya. Cuma pengendalian banjirnya yang cerocok-cerocok yang ada itu dibongkar. Sehingga sentimennya itu nggak nyangkut, nggak pecah dia. Sedimen-sedimennya ya. Nah, berarti kalau misalnya muara tuh yang di seberang Bapak kerjakan, yang di muara laut ini, sungai ini tidak bisa dikerjakan oleh lurah nih, kawasan lurah? Enggak, kita bukan mengerjakan kawasan lurah. Yang mengerjakan itu mulai dari jembatan gantung sampai ke bawah itu pengawasannya di bawah Pelindo, di bawah ini, di bawah Pelindo. Karena pelabuhan punya ya. Nah pelabuhan. Nggak bisa masuk kawasan lurah tuh. Nggak bisa. Kita cuma menyampaikan mengide merawat. Setelah diberikan kita perawatan kan gitu. Tanggung Pak, padahal tinggal itu saya agak kumuan. Pak. Jadi itu. Kalau yang dari ke atas itu miliknya balai sungai. Jadi yang memiliki sungai di Sumatera Barat di Kota Padang itu yang besar-besar itu balai. Tapi tidak terlepas juga dari pengawasan pemerintah Kota Padang. Setelah balai mengerjakan, nanti kita merawat lah gitu. Nah, itu. Jadi tanah-tanah di pinggir itu sungai itu BBC balai yang punya. Kan ada undang-undang, ada aturan. 18 itu kalau untuk pantai 15 meter dari bibir pantai itu tanah adalah tanah milik negara. Begitu juga di sungai. Di sungai itu 6 meter dari bibir sungai itu tanah milik negara. 6 meter kiri kanan ya berarti ya. Iya. Tidak boleh ada pembangunan. Kita kan pengawasan ini yang penting lagi. Iya. Ya pengawasan. Nah, bagaimana? Ya memang itu undang-undang mengatakan lebih dari sekian tahun masyarakat memfungsikan tanah negara bisa jadi hak dia. Bisa disertifikatkan bisa, tetapi dia tidak bisa namanya keluar nanti sertifikatnya hak dia tidak. Hak guna namanya. Hak guna bangunan. Memang ada sertifikatnya, tapi dia sebagai hak guna bangunan. Apabila pemerintah nanti membutuhkan nih. Ini contoh gang ini. Yang sebelah yang apa ini? Yang tempat apa? Restoran ya. Itu yang di sampah sama apanya itu tanah negara itu. Yang mana tanah negara? Yang di pagarnya itu, yang pakai apa? Seng. Yang pakai dia tutup untuk jalan itu. Oh ya. Oh tanah negara tuh. Ya sampai ke bibir itu. Tapi ya kan memang dia sewa sama negara nih kan 20 tahun kan? Yang sebelah sini kalau yang apanya? Yang itu. Yang ada gang ke dalam itu kan. Saya tahu seluk-beluk tanah ini kebanyakan ini. Memang di sini banyak tanah milik negara. Itu yang maksudnya itu mungkin yang hotel tadi ya. Yang hotel yang bekas hotel Indonesia itu. Hotel Niaga nggak salah bank. Yang si Charlie. Superbank. Gitu. Ya, yang dulu yang si apa? Yang bule itu yang jaga dulu. Ya, tahu saya. Itu kan termasuk apa ini? Sebenarnya Kota Padang ke depan itu yang penting sekali. Luasnya itu Kota Padang ini 695 km persegi. Itu yang terpakai secara kasat mata kita kan untuk perumahan itu 30%. Berarti masih ada lagi 70%. 70% itu taruhlah nantinya hutan lindungnya berapa? Apa yang manfaat yang bisa kita di sini? Kalau untuk pabrik nggak ada lagi. Pabrik cuma semen Padang sekarang ini ada. Untuk perkembangan yang lain nggak ada. Kita itu terfokus bagusnya nanti itu perkembangan kita di Kota Padang ini wisatanya. Ya, kalau berani nanti mungkin yang kedepannya itu, saya bukan mungkin ini sebagai bahan pula nanti bagi pimpinan-pimpinan. Saya mungkin tidak berapa bulan lagi saya udah mau masuk pensiun ini. Ya, tapi mengingatkan konteksnya pembangunan Kota Padang ini bisa indah, bagus, memang dengan biaya yang besar. Contohnya